Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kembali podcast kita terkait tentang Bincang Akademia yang membahas penelitian para dosen yang menjadi peneliti di tahun 2020 dan 2021. Insan Akademisi yang pare-pare, alhamdulillah hari ini saya kedatangan lagi ibu dosen. Kali ini saya datangi oleh ibu dosen tarbiyah yang sore hari ini sangat ceria beliau. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam. Ya, hari ini saya kedatangan tamu Ibu Hasmia. Ibu Hasmia ini adalah dosen di Prodi Tadris IPS, Bu. Ya, betul sekali. Dan sekaligus juga Ibu Mia ini adalah peneliti di tahun 2000 berapa kemarin? 2021 atau 2021? 2021. Penelitian kapasitas. Kapasitas. Jadi di tahun 2021 ini Bu Mia mengangkat tema terkait tentang kemampuan critical thinking dan meaningful learning melalui model teka-teki silang pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Insan Akademisi yang pare-pare, kalau kita bicara tentang penelitian dari Bu Mia ini kita akan melihat setidaknya ada 4 komponen yang akan kita tanyakan sama Ibu Mia. Yang pertama terkait tentang critical thinkingnya, kemudian kita akan mengetahui terkait tentang apa itu sih meaningful learning, kemudian bagaimana penerapan metode teka-teki silang yang digunakan, dan yang terakhir apa kaitannya dengan pandemi, karena kan Bu Mia di tahun 2020-2021 ini kan masa apa istilahnya ya, masa kencang-kencangnya COVID pada saat itu. Jadi sehingga banyak strategi pembelajaran yang kemudian coba diterapkan oleh para dosen, khususnya dosen-dosen kita di IAIN Pare-Pare. Nah, salah satu yang menarik dari penelitian Bu Mia ini karena Bu Mia mencoba untuk memberikan metode pembelajaran COVID itu dengan menggunakan metode teka-teki silang. Nah, kalau kita bicara tentang metode teka-teki silang, ini kan teka-teki silangnya saja Bu Mia, itu kan kita bicara terkait tentang ada sebuah permainan kata, di mana kita harus melengkapi kata itu berdasarkan atas petunjuk dari makna kata itu. Nah, kemudian kalau kita lebih jauh lagi mengkaji tentang itu, di dalam penelitian Bu Mia saya sudah baca di situ membahas tentang critical thinking. Mahasiswa dituntut untuk berpikir kritik. Nah, kalau kita bicara critical thinking dan metode dan teka-teki silang itu sendiri, kan kita nanti akan melihat benang merahnya bahwa bagaimana mahasiswa ini atau seorang yang memainkan permainan ini itu dituntut untuk memahami sebuah kata dengan makna. Nah, apakah memang dasar ini yang melatar belakangi Ibu Mia, atau mungkin ada latar belakang lain yang membuat Ibu Mia tertarik untuk mengkaji penelitian ini? Silakan Bu Mia. Baik, terima kasih atas undangan dari Humas IAIN Pare-Pare. Saya merasa terapresiasi atas kesempatan yang diberikan. Salah satu pertimbangan dalam memilih teka-teki silang sebagai model pembelajaran itu sebenarnya sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi tapi media TTS-nya itu berangkat dari recycle atau daur ulang kertas koran di sekolah yang dimodifikasi. Kemudian itulah setelah teka-teki media pembelajarannya itu menggunakan surat kabar yang di recycle atau didaur ulang. Setelah itu peserta didik diberikan soal yang sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai informasi. Seperti itu. Jadi ketika masuk pada masa pandemi, sekali lagi saya coba tadi luruskan sedikit bahwa penelitian saya ini bukan diperuntukkan bagi mahasiswa, tetapi pada peserta didik, khususnya pada mata pelajaran IPS. Ini SMA, SMP Bu? SMP. Karena pembelajaran IPS itu hanya ada di SMP dan SD dalam bentuk IPS terpadu. Ya. Nah, sehingga inilah yang menjadi titik tolak bahwa di masa pandemi itu
kita melakukan aktivitas dibatasi. Betul. Sehingga para pendidik, tentunya kita juga sebagai dosen itu berpikir keras bagaimana menciptakan satu inovasi pembelajaran yang sekiranya bisa dilakukan di rumah, namun tidak mengurangi esensi dari pembelajaran itu sendiri. Sehingga teka-teki silang inilah yang saya pilih kembali, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak lagi menggunakan recycle, tapi sudah menggunakan aplikasi. Oh, jadi ada aplikasinya, Bu? Iya. Aplikasi apa? Kita menggunakan aplikasi yang sudah memang disediakan di internet. Nah, kami menyesuaikan dengan mata pelajarannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kami pilih itu menggunakan AKM, ya, analisis ketuntasan minimal, di mana pertanyaan-pertanyaannya tersebut memang menstimulasi peserta didik supaya selama ini kan yang kita pahami kalau TTS itu pertanyaannya singkat. Nah, betul. Pertanyaan-pertanyaan yang kami buat itu tidak dia berbanding lurus dengan apa yang dilakukan di sekolah. Jadi memang penilaian asesmen inilah yang kita inginkan supaya nanti peserta didik itu ada kemampuan berpikir kritis sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kami masukkan itu sifatnya cerita yang sesuai dengan kondisi kenyataan yang terjadi saat ini. Tapi jawabannya, Bu, tetap sama dengan TTS? Sama, ya. Jadi yang bersambung antara misalnya huruf ini nanti menjadi awalannya. Modelnya sama. Jadi kita menggunakan aplikasi. Yang berbeda di situ pertama aplikasinya, yang lalunya kan tidak. Yang sekarang aplikasi akibat dari pandemi. Yang kedua adalah pertanyaannya. Pertanyaannya tetap ada mendatar menurun, tetapi lebih banyak menyentuh pada lebih detail, ya realitas yang terjadi. Sehingga peserta didik itu tentunya akan berpikir bahwa lebih mengena pada apa yang mereka alami saat ini. Kalau boleh tahu, Bu, item-item pertanyaan apa saja yang kita tanyakan di situ? Kan kalau bicara KPS ini kan di SD dan SMP ini biasanya hanya seputaran tentang sejarah, geografi, apakah seputaran itu juga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teka-teki silang itu, Bu? Atau ada yang lain? Ya, terima kasih. Jadi dasar kami dalam membuat pertanyaan pada teka-teki silang itu tentunya berdasarkan pada kompetensi dasar yang ada di sekolah. Jadi kami memilih materi yang saat itu sedang diajarkan oleh guru. Jadi waktu itu kami dapatkan kompetensi dasar yang berkaitan dengan interaksi sosial. Jadi momennya pas sehingga kami saya dibantu oleh 2 orang mahasiswa itu membuatkan video singkat ya, di mana sebagai peneliti tentunya saya harus bertanggung jawab suara saya di situ, kemudian dibuatkan dalam bentuk animasi. Nah, setelah mereka menyaksikan tayangan tersebut, baru mereka masuk ke aplikasi TTS. Oh, berarti ada tutorialnya dulu dibuatkan, baru kemudian nanti masuk di aplikasinya. Iya, bagus sekali. Jadi setelah misalnya pada saat Ibu Mia menerapkan aplikasi itu, bagaimana respon dari para siswa sendiri yang mendapatkan aplikasi itu? Apakah mereka semakin tertarik untuk belajar mata pelajaran IPS ini, atau mungkin ada usulan dari mereka bilang kayaknya bagus mungkin kalau dikasih juga gambar kartun-kartun, karena kan anak SMP kan sukanya gambar-gambar lucu atau seperti apa? Ada mungkin tambahan, Bu, atau bagaimana pada saat? Saya menjawab kembali pertanyaannya. Jadi dalam aplikasi itu kami melengkapi dengan gambar. Iya, jadi memang soalnya itu kami modifikasi dengan gambar menyesuaikan dengan kemampuan berpikir anak-anak SMP kelas 2, kelas 8. Berarti inilah yang dimaksud dengan meaningful learning itu ya. Kemudian setelah kan kalau kita menggunakan aplikasi itu kan ada timernya. Jadi ketika mereka tidak mampu menjawab, otomatis akan tertutup. Habis waktunya. Nah, itulah makanya pendekatan yang saya pergunakan dalam penelitian ini adalah sequential explanatory, yaitu mengkombinasi antara hasil kuantitatif dengan hasil kualitatif. Jadi saya tetap menggunakan hasil tesnya itu kuasi eksperimen. Analisis datanya adalah independent sample test, namun di akhirnya nanti setelah post test keluar, khususnya bagi kelas khususnya pada kelas eksperimen itu kita berikan pertanyaan tambahan seputar pengalaman mereka, experience mereka menggunakan aplikasi tersebut. Nah, jawaban dari beberapa responden yang kita pilih berdasarkan nilai yang diperoleh ternyata itu adalah satu pengalaman baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga kami merasa bahwa penelitian ini memang memberikan dampak positif bagi pihak sekolah, dan
kami sebagai peneliti tidak hanya membuatkan satu video pembelajaran, tetapi dalam satu semester itu kami membuatkan beberapa video pembelajaran sebagai bentuk apresiasi kepada pihak sekolah bahwa ini bisa diteruskan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kalau boleh tahu berapa sekolah Bu yang kita jadikan sebagai sampel atau cuma satu sekolah? Satu sekolah saja. Di mana itu Bu? Di SMP Negeri 1 Parepare. SMP Negeri 1 Parepare. Iya. Kami memilih, di situ ada 6 guru bidang studi IPS ada 6, tapi waktu itu yang cocok waktunya dengan kami itu hanya di kelas berapa ya? 31 berapa kelas 7 berapa tadi? 81 dan 82. Oh, berarti 2 kelas yang dijadikan sampel. 2 kelas yang dijadikan sampel, 64 sampelnya dari 291 siswa peserta didik yang ada di khusus kelas 8. Baik, menarik. Ini yang menarik dari penelitian Ibu ini karena dari hasil pengalaman para siswa yang menggunakan aplikasi itu, katanya pengalaman baru. Nah, ini saya tertariknya ini bisa digunakan untuk mata pelajaran yang lain, bukan cuma IPS, mungkin misalnya kayak agama misalnya seperti itu, atau IPA dan segala macam. Nah, ketika kita berbicara tentang penggunaan untuk mata pelajaran, apakah memang ada potensi juga Bu untuk bisa dipakai di beberapa mata pelajaran lain ini di sekolah pada saat misalnya guru-guru ingin memberikan inovasi pembelajaran yang lebih menarik kepada siswanya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada dasarnya model pembelajaran itu kan sebenarnya perantara dari guru menyampaikan pesan kepada siswa. Betul. Jadi pada dasarnya model apapun yang hendak dipergunakan dalam proses pembelajaran, saya rasa itu memberikan dampak positif sepanjang prosesnya itu sesuai dengan rule-nya. Jadi teka-teki silang yang saya pergunakan di mata pelajaran IPS khususnya pada materi interaksi sosial, sepertinya itu juga bisa diadopsi pada mata pelajaran yang lain. Kembali tadi di esensi bahwa model itu memang membantu guru menyampaikan informasi kepada peserta didik. Betul. Karena kalau dipikir seperti itu ya memang efektif. Apalagi kita sudah berbasis aplikasi ini mata pelajaran, kemudian juga ada video tutorialnya di awal. Nah, kembali lagi Bu, kalau misalnya saya tanya tentang teka-teki silang, ini kan teka-teki silang kalau pengalaman pribadi, biasanya kan teka-teki silang itu adalah pemahaman kita secara individu dalam menghafal kosakata. Nah, ketika itu dimasukkan misalnya dalam sebuah pembelajaran IPS, apakah memang siswa itu juga dituntut untuk menghafal kosakata atau menghafal misalnya kayak nama-nama pahlawan, dikasih clue misalnya pahlawan dari Sulawesi Selatan, ada clue-nya seperti itu, atau memang ada yang lain yang Ibu coba terapkan dalam aplikasi ini ketika mencoba aplikasi ini di SMP 1 itu? Iya, baik, saya menjawab kembali pertanyaannya. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa guru dalam hal ini menayangkan video pembelajaran. Jadi sebelumnya guru menyampaikan bahwa seluruh jawaban yang akan ditemukan nanti, jawaban yang masuk ke aplikasi itu ada dalam proses cerita itu, dalam video itu tadi. Jadi dia video cerita ya. Jadi itulah yang menjadi kata kuncinya. Mereka memperhatikan betul videonya, harus menyimak video itu. Setelah itu nanti mereka mengisi pertanyaan pada aplikasi tersebut. Oh, sama kalau misalnya kayak bahasa Inggris ya, kayak kita listening. Kalau misalnya TOEFL kan kita menyimak itu percakapan, baru nanti kemudian ada muncul pertanyaan. Hanya mungkin kalau versinya dalam bentuk video, audio visual, bukan cuma audio. Oke, terima kasih Bu Mia, bagus sekali nih aplikasinya. Jadi Insan Akademisi Parepare ini, aplikasi Bu Mia ini penelitian Bu Mia ini bagus sekali kalau kita terapkan, khususnya untuk, bukan, saya pikir alangkah baiknya lagi kalau bukan cuma di sekolah menengah ataupun sekolah dasar diterapkan, tapi lebih bagus juga mungkin kalau kita terapkan ini Bu di kampus. Kenapa saya bilang juga menariknya di kampus? Karena mahasiswa, walaupun ini kan kita dituntut untuk kritis, ada di situ poin yang saya dapat, critical thinking, berpikir kritis. Nah, justru kan mahasiswa ini harus critical thinkingnya harus diasah. Nah, ketika misalnya aplikasi ini mau diterapkan di skala institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi, apakah potensi ini memang terbuka, peluang ini bisa digunakan, atau mungkin ada metode yang lain yang lebih lebih efektif kalau menurut Bu Mia sendiri? Kalau misalnya metode ini diterapkan di perguruan tinggi, apakah sama metodenya atau ada mungkin
strategi yang lain yang lebih bagus dibanding ini yang bisa diterapkan? Ya, baik. Pada dasarnya itu bisa diterapkan, tadi saya sampaikan pada saatnya bisa diterapkan. Kembali lagi bahwa muatan daripada materinya, kemudian muatan dari soal-soalnya itu menyesuaikan dengan kemampuan berpikir peserta didik. Jadi kalau memang ini mau diadopsi masuk di perguruan tinggi, berarti baik itu tutorialnya maupun kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada TTS-nya itu harus menyesuaikan dengan tingkat berpikir mahasiswa, di mana mereka sudah menganalisis, kemudian mereka diharapkan untuk mencipta. Jadi kecakapan abad 21 itu harus include di dalam apa tadi itu modelnya, kemudian aplikasinya jika memang ini diterapkan di perguruan tinggi. Jadi intinya itu menyesuaikan. Dengan standar kebutuhannya, tingkatannya. Kalau misalnya Bu Mia nanti ini mau meneliti lagi terkait tentang ini, apa kira-kira yang mau dikembangkan lagi dari penelitian ini, Bu? Supaya nanti ini kan adik-adik mahasiswa nanti mau lihat ada referensi. Oh ya, adik-adik mahasiswa ini penelitian Bu Mia ini sudah terbit ya di salah satu jurnal Sintetika, jurnal apa itu, Bu? UMS ya? UMS. Apa itu, Bu? Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, itu dengan judul yang berbahasa Inggris. Nanti kalau ada yang mau untuk menjadikan referensi dari penelitian Bu Mia ini, silakan Ibu hubungi Bu Mia untuk minta linknya. Nah, silakan Bu, apa kira-kira lagi yang menarik kalau misalnya mau dikembangkan ini? Baik ya, pertama kali saya melakukan penelitian di perguruan tinggi ini itu berkaitan dengan model. Model yang pertama itu to stray dicombine dengan konsep map, itu kita lakukan. Nah, saya kayaknya lebih tertarik untuk meneliti tentang model. Apa sih perbedaan antara masing-masing model tersebut, dan ternyata memang yang penting kita melakukan sesuai dengan petunjuknya, insya Allah itu bisa sesuai sama seperti yang ekspektasi peserta didik, bahwa selama ini mereka tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Jadi kan satu kepuasan tersendiri bagi kita peneliti bahwa oh ini bermanfaat. Nah, kalau misalnya saya ditanya dijadikan apa lagi penelitian dengan critical thinking serta meaningful learning, itu belajar bermakna ya. Jadi ketika kita kritis berarti kita sudah belajar bermakna. Nah, saya sepertinya ini khusus untuk tingkat SMP, karena penelitian saya di SMP. Saya pribadi itu mau membuat buku elektrik yang konsepnya itu artinya dia lebih mengena masuk kepada apa yang terjadi, realita yang terjadi di peserta didik itu sendiri. Karena setelah kita baca-baca buku yang ada, makanya saya itu di luar penelitian ini sebenarnya di mata kuliah saya itu meminta mahasiswa untuk membedah buku teks IPS untuk melihat apa sih nilai, salah satunya adalah memasukkan nilai kearifan lokal. Karena kita kan berada di daerah Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita baca buku-buku teks itu dia lebih cenderung mengarah secara nasional. Kenapa tidak mengurangi maknanya, tetapi kita memasukkan karakteristik dari daerah kita. Salah satunya adalah masukkan nilai-nilai kearifan lokal. Seperti tadi interaksi sosial. Coba dikaitkan dengan kearifan lokal. Nah, itu sebenarnya harapan saya dan sudah dilakukan di mata kuliah saya ya, tapi kami belum tanyakan kepada yang lebih ahli apakah boleh melakukan hal yang sama, judulnya sama, submaterinya sama, tapi memiliki karakteristik sesuai dengan kearifan lokal daerah. Luar biasa. Jadi ya ini memang enaknya kalau kita berbincang dengan orang-orang dari ilmu sosial ya, pasti pasti selalu tinjaunya itu berdasarkan fenomena dan kasus yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih banyak Bu Mia sudah hadir di studio kami untuk melakukan bincang-bincang. Semoga nanti apa yang Ibu Mia cita-citakan untuk ada electric booknya ini segera bisa terrealisasi dan bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para insan akademisi ya, Parepare secara khususnya dan pada masyarakat luas secara umumnya. Baik, terima kasih Ibu Mia. Terima kasih insan akademisi Parepare. Itulah tadi bincang akademia kita dengan narasumber terkait tentang penelitian yang dilakukan oleh beliau di tahun 2021 khususnya dalam hal critical thinking dan meaningful learning.
Semoga ini bisa menjadi rujukan bagi seluruh adik-adik mahasiswa khususnya yang ingin dan tertarik mengkaji terkait tentang penelitian yang berbasis dengan aplikasi pembelajaran atau model pembelajaran. Ini ada Bu Mia, silakan hubungi Bu Mia. Baik, demikianlah saya selaku host dari acara Bincang Akademia sore hari ini, Muhammad Taufiq, izin undur diri. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu pakai daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.